Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamana bil usul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bihi al-wusul ilallah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Janabal mukarramin, semua zuriyah pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Yaya Abdul Karim, Al-Karim, Ibnul Karim, khosotan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Yai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Ki Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus, dan semua duriyah-duriyah Mbah Abdul Karim, pada para santri-santrinya, para tulabnya, para muhibbinnya, para asatid yang kami hormati, iktifaan waktu soron. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dan bermuajahah dalam majelis yang penuh dengan barokah untuk mempelajari kitab Lubul Usul yang berisikan usulul fiqh dan usuluddin. Harapannya kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan barokah beliau sehingga bisa memperkokoh akidah kita ahli sunnah wal jamaah dan bisa mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemarin pelajaran yang sudah lewat kita berbicara tentang rukun qiyas yang nomor 4, yaitu adalah ilat yang diungkapkan dengan kata sifat yang mengkompromikan, yang menjamekkan, yang mempersatukan antara aslun dan far'un. Ini mboten pati jelas nih. Mboten pati jelas nih. Mikir mboten pati jelas. Jelas ya? Kok sawangane rodok bengung gitu. Yang kemarin disebutkan juga wasfun atau titik temu antara aslun dan far'un, itu ada kalanya ilat yang disebut dengan qiyas ilah, ada kalanya dalilul ilah yang kemudian disebut dengan qiyas dilalah, ada kalanya sifat syabihan yang kemudian disebut dengan qiyas syabah. Dan kita sudah tahu mahwal ilat wa ma'adro kamal ilat, yaitu adalah al-mu'arrif atau mu'asir dalam cara zohiron, bukan mu'asir hakikatan, zohir atau majazan. Lalu
juga kita tahu berfungsi daripada sifat itu di dalam pengaruhnya hukum, ada kalanya dafi'ah, rofi'ah, dan ada kalanya fa'ilah lahumah. Syarat-syarat ilat kita sudah tahu, yaitu harus wasfan hakikian, dhohiron, mundobaton. Sekarang juga ilat itu masalah sifat, ada kalanya wasfan urfian, mutoridan, ada kalanya lugawian, dan ada kalanya syar'ian. Kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar dan berikut contoh-contohnya. Sekarang untuk mengambil ilat nanti akan kita pelajari di dalam kitab Masalikul Ilah. Itu cara pengambilannya ilat bagaimana, itu nanti kita akan berbicara dengan Masalikul Ilah. Kelemahan ilat bagaimana nanti akan dibicarakan dalam kitab Qawadih dan lain sebagainya. Nanti untuk yang akan datang. Sekarang kita berbicara syarat ilhaq dulu. Syarat ilhaq dengan menggunakan ilat. Perkara-perkara yang bisa dihukum disamakan dengan yang lain, menyamakan farq dengan asal dengan berdasarkan ilat. Syaratnya apa? Pertama, antastamila ala hikmatin, ilat yang bisa menggeret atau bisa berkembang kepada far'i harus ilat yang mengandung maslahah amah yang muktabar syar'an. Apa maslahah amah? Yang dimaksud maslahah amah ini adalah maslahah yang maksud dirumuskannya hukum, yaitu yang didhawuhna khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu untuk kemaslahatan kamu semuanya. Sedangkan hikmah atau maslahah, hikmah itu maslahah, hikmah itu kebaikan. Makanya didhawuhna Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mengetahui hikmah maka akan mengetahui kebaikan sesuatu. Makanya semakin orang itu mengerti tentang hikmah, maka akan selalu mengerti tentang positifnya sesuatu dan tidak gampang mengetahui dengan tidak gampang mengklaim negatif pada sesuatu. Niku kuncine niku kuno. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah dari syariat atau maksud syar'i dalam makhluk hanya ada 5. Ini yang dibicarakan dalam kias hikmah itu kembalinya kepada 5 hal, yaitu ayakfadha alaihim dinahum, menjaga agama, wa nafsahum, menjaga badannya, baik itu nanti dalam kesehatan, di dalam nyawa dan lain sebagainya. Makanya sampai boleh tidak membandingkan mayat COVID karena khawatir akan merenggut nyawa yang memandikan. Betul tidaknya saya nggak tahu. Tapi dalam rumusan boleh. Kalau itu merenggut apa enggak itu kan urusannya Kang Dokter, itu ada kepentingan atau tidak saya nggak tahu. Nah, ketiga, melindungi akal. Keempat, melindungi nasl. Kelima, melindungi
harta. Karena harta itu merupakan urat nadi. Tanpa harta orang tidak akan pernah hidup, tapi matinya orang juga karena harta. Tanpa harta tidak bisa kita bisa melanggengkan kehidupan di dunia, tapi dengan harta kita akan saling membunuh satu dengan yang lainnya karena tidak sesuai dengan kadar maslahahnya. Berarti setiap sesuatu yang mengandung unsur 5 ini atau mengandung menjaga 5 hal ini disebut dengan maslahah, dan segala sesuatu yang menghilangkan 5 hal ini disebut dengan mafsadah. Ini pun berarti menolak mafsadah termasuk juga maslahah. Berarti ketika disebutkan dengan maknan fihi maknan sifat, ada maknan, hal, ada suatu yang ada di dalam kias yang dikendaki adalah salah satu dari 5 hal ini. Ini kalau ini. Jadi karena ada makna, kita kembangkan karena ada maknan. Nah berarti yang dikendaki dengan maknan itu adalah salah satu dari 5 hal tersebut. Maknan itu apa? Wes. Sifatun qaimatun maujudatun bi khaisu lau kusifal annal hijab la ra'ainaha. Itu namanya maknan. Makanya dalam tauhid disebutkan dengan ma'an, jamaknya ma'ani, ini loh. Sifat yang melekat pada zat yang andai kata kita dibuka hijabnya kita akan welo-welo, akan jelas. Dari sini orang akan mengembangkan ini butuh laukusifa, butuh dibuka. Karenanya di dalam mengaji fikih bisa mengembangkan beraneka ragam macam itu, fokusnya pokoknya hanya mukasafah karena dibuka oleh Allah. Kalau tidak dibuka oleh Allah, tidak mukasafah, tidak akan bisa berkembang. Oleh karenanya semua mujtahid itu adalah orang yang warok, orang-orang yang betul-betul mendapatkan ilmu mukasafah dikarenakan tidak ada kepentingan dengan dunia. Mereka fokusnya bihaitsu la kusifal annal hijab la ra'ainaha, akan mengetahui makna itu. Berarti belajar istihad, belajar mengembangkan fikih tidak cukup hanya sekedar mengaji, tapi perlu tarkul muhar, romat, perlu mujahadat. Ini penting. Lalu di dalam menjaga 5 hal tersebut masih akan ada tingkat-tingkatan, ada darurat, ada hajat, ada manfaat, ada zinah, ada fuduli. Nah, dan itu nanti hukumnya akan bermacam-macam. Kalau darurat ya tubihul mahdurat. Nah itu kalau manfaat nanti tidak sampai menghalalkan hal yang haram dan lain sebagainya. Termasuk contoh dari salah satu hal yang darurat, syariat menghukumi orang kafir yang menyesatkan. Jadi yang menyesatkan al-mudil harus dibunuh. Orang-orang yang mubtadi'ah yang mengajak ke bid'ahannya berarti provokator ini perlu dibunuh dikarenakan menghilangkan agamanya makhluk, berarti menjaga agama. Perlu adanya kisos,
bagi orang yang membunuh karena menjaga nyawa. Ada had dari mabuk karena khamr, karena menjaga akal, yang mana akal itu merupakan esensi dari taklif. Orang zina perlu dihad karena menjaga keturunan. Sebab kalau tidak ada keturunan itu nanti tidak ada kepedulian. Tidak ada pedulian, akhirnya cuek semuanya. Wajibnya mencegah dari ghasab syarikah, sehingga perlu adanya potong tangan atau penjara dan lain sebagainya, karena dengan takziran pencegahan ghasab syarikah akan bisa melindungi harta yang merupakan urat nadi kehidupan manusia. Jawono walatu tusufaha ambalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Tanpa harta kita nggak bisa qiyam, nggak bisa berdiri. Karenanya 5 hal ini tidak ada satupun agama yang tidak ada satupun agama atau syariat yang bertentangan kalau memang agama dan syariat itu betul-betul agama yang islahul khalqi. Kalau agama kok tidak memperbolehkan, menghilangkan salah satu dari 5 ini, misalnya melegalkan perzinaan, melegalkan poliandri dan lain sebagainya, itu jelas bukan muslih lil khalqi, itu fasad, jelas tidak ada satupun agama yang memperbolehkan. Makanya tidak bisa direspon, apalagi melegalkan pernikahan kontrak atau pernikahan yang kemarin dirumuskan oleh Dr. Sopo niku sing niki melegalkan kawin Kamil Misyar yang kemarin dari Jogja itu loh. Itu jelas salah konsepnya itu loh. Konsepnya siapa itu juri, itu jelas fasad. Lalu syarat daripada ilat yang mampu digunakan untuk, atau syarat boleh kita mengilhakkan masalah dengan asal berdasarkan ilat, harus ilatnya ini yang memberi spirit untuk diikuti hukumnya dan patut sebagai bukti kesinambungan atau keserasian dengan hukum, dengan ilat. Contohnya seperti menjaga nyawa. Di sini ada hikmah yang di situ ada urutannya, ada sangkut pautnya dengan kisos. Kenapa? Lah, kok bisa kisos akan bisa melindungi nyawa? Nah, ini perlu ada angen-angen. Kok kisos bisa melindungi nyawa itu bagaimana? Yo, ini perlu istimbat, walil qisasi hayatu ya ulil absar. Karena orang itu rata-rata takut mati. Kalau nanti dikisos, dia tidak jadi membunuh. Dengan tidak jadi membunuh berarti sama-sama hidup. Itu yang dimaksud inatotul hukmi, hubungannya di sana. Walaupun toh kenyataannya pembunuhan tidak akan pernah hilang, sudah pasti itu tidak ada namanya di sini tabasu alal imtisal, tapi dengan nyata-nyata orang itu imtisal enggak. Sebab
orang berbeda agama, orang maksiat harus ada di atas bumi. Nggak bisa kita hilangkan. Lau sya'allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Afa anta tukrihun nas? Apa kamu paksakan mereka hatta yakunu mu'minin? No, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi hukum tetap. Yang terpenting hal itu secara akal, secara apa itu namanya real bisa tab'asu alal imtisal, walaupun banyak yang tidak imtisal. Ini tetap bisa kita gunakan untuk memutuskan, untuk menyamakan, untuk mengembangkan. Jangan kenyataannya masih banyak, jangan, nggak bisa bicara dengan kenyataan yang semacam itu. Tapi secara akal bisa. Kalau masalah kenyataan itu kan olahnya manusia itu sendiri, itu nggak bisa. Lau sya'allahu lau sya'allahu la ja'alakum ummatau wahidah. Dan Allah menjadikan maksiat itu pun juga kalau kita tahu hikmahnya, akan ada hikmahnya. Nah, tapi nanti ini bahasanya ini bukan usul fikih, hikmah ini tetap ada hikmahnya. Cara gampangan kalau tidak ada orang maksiat, tidak ada pondok, gampang ya. Iya, kalau tidak ada maksiat, tidak ada pondok, tidak ada pengajian, semuanya nganggur. Makanya itu yo harus ada, ngerti lah nuni. Nah, hikmah ini akan bisa memberi spirit kepada mukallaf, baik itu apa itu qatil atau waliul amri, untuk mengikuti perintah, yaitu adalah ijabul qawat. Karena itu termasuk warisul qatli dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Akhirnya karena itu syahidan li'inatati wujub, li'inatatil hukmi, akhirnya ada wujubul qawat karena ada ilat, sebab dia itu membunuh. Nah, ini jangan diputar balikkan sebagaimana saya mendengarkan dialog di TV, kalau ada kisah semacam itu berarti dendam. Berarti Islam tidak mengajarkan dendam. Ini apa itu kalau tidak mukasafah dan nggak bisa caranya. Ya bisa kita mengajarkan semacam ini. Ini bukan urusan dendam, tapi orang punya hutang harus membayar nantinya. Nah, itu saya melihat, wah inilah debat karo orang-orang yang dianu, ya repot betul itu ya anu. Jadi tidak boleh hukum kisos, tidak boleh hukum anu, karena apa itu dendam. Wah ini itu piye. Jadi bukan sangkut pautnya dengan pribadi, tapi dengan umum. Kalau pribadi itu urusannya, dendam memang ada, tapi kalau atau istilahnya tasafi untuk menyembuhkan hati itu. Tapi ini yang berkewajiban adalah yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah. Cuman wamani uha wasfun wujudiyun. Ilat ini akan bisa berpengaruh kalau tidak ada manek. Apa maneknya? Maneknya ilat adalah wasfun wujudin yukhillu bihikmati, suatu sifat yang wujud yang bisa merusak hikmah tadi, yang bisa menghilangkan hikmah tadi. Manek yang dikehendaki di sini adalah sebaliknya syarat, yaitu mayal zamu min wujudi adamu wujudil hukmi. Ketika ada mengharuskan tidak adanya hukum. Wujudnya sesuatu, wujudnya sifat mengharuskan tidak adanya hukum yang sudah ada tadi, yang sudah ada sabab. Yang nanti ada dua, ada mani'ul hukmi, ada mani'us sabab. Manik ini ada dua, mani'ul ilah, ada mani'ul hukmi, ada mani'us sabab. Contoh wujud apa tuh dain itu hutang. Nanti lakum dainukum waliyadaini.
Utangmu ya utangmu, ya utangku ya utangku. Doa bisa. Nah. Dan yang mewajibkan zakat. Asalnya ada muqtadi, ada perkara yang menyebabkan wujudnya zakat karena ada nisab, tapi punya hutang yang andai kata dibayarkan, yang harus dibayar, yang sehingga kalau dibayarkan semuanya ini habis. Nah ini akan bisa mencegah wujubul zakat ancaman asqotos zakat bid dan termasuk ubuah ini bisa mengakibatkan bisa maniul kisos dikarenakan bapak merupakan penyebab wujudnya anak sehingga tidak bisa dikatakan penyebab hilangnya karena penyebab wujud sehingga tidak ada kisos. Lagi tapi ada persamaan, apa itu ada persamaan dengan syarat. Gitu. Kalau apa itu namanya? Kalau sebaliknya syarat, kalau syarat wujudnya syarat tidak mewujudkan sesuatu, tidak adanya syarat mewajibkan tidak adanya sesuatu. Kalau ada bal tidak harus bal-balan, tidak ada bal pasti tidak bal-balan, yang ada gapelaan. Nggih. Cuman kadang ada kadang di dalam syarat dan manek itu akan bisa bertemu giniku dalam satu hal, misalnya seperti wujudul manek intifa'u syarti, terus intifa'u syarti intifa'ul hukum. Ini yang apa itu namanya yang sebaliknya, yantafi al hukmu bintifaihi wal manek yantafi al hukmu biwujudi. Ini yang sebaliknya. Berarti wujudul manek intifa'u syarti sama-sama mengakibatkan sama di wujudu syart manek dan intifa'u syarti sama-sama mentiadakan hukum. Sama, ini sirok. Intifa'ul manek wujudu syara' sama-sama tidak mengakibatkan wujudnya hukum dan tidak tidak mewujudkan dan tidak mentiadakan. Berarti andai kata di situ tidak ada manek, ya tidak mewajibkan hukum, ya tidak mentiadakan hukum. Sama halnya tidak ada syarat, sama halnya adanya syarat, ya tidak mewajibkan hukum, ya tidak mentiadakan hukum. Ini sama. Lalu tadi saya katakan manek itu ada dua, ada kalanya maniul hukmi yang nanti akan disebutkan di dalam bab mawane. Ada manius sabab yaitu suatu sifat yang wujudi, lah yang sebutnya ini yang bisa merusak pada hikmah. Nah, hikmatus sabab yaitu adalah di mana hukum mestinya dengan sabab harus didirikan, tapi karena ada manek akhirnya yukhilu itu maknanya membatalkan. Contoh sing manik usabab khailulatin nisab yaitu ghasab atau ibak. Mestinya ketika ada nisab mengharuskan zakat, tapi ada manek digosop orang atau apa itu namanya dibuang minggat, akhirnya tidak bisa menjadi inikot. Hanya hitungannya saja ada, realitanya ndak ada. Ini akhirnya bisa mencegah, bisa menghalang-halangi wujudus sabab. Makanya disebut dengan manius sabab. Lalu nanti manek itu akan terbagi menjadi tiga lagi. Ada
Kalau aku mani usyara, ini mani usyara. Mawane yang secara syariah terbagi menjadi 3. Ada kalanya mane ibtidaan wastimroron, seperti rodok, iki mencegah ibtidaan. Kalau sudah rodok tidak boleh dikawin, dan mencegah istimror di tengah-tengah perjalanan perkawinan ternyata disusui, juga harus mencegah istimror. Tapi ini lam yusawar kejaba golongane wong Madura yang dikawinkan masih kecil. Atau menurut pendapat yang bisa mengakibatkan mahram itu tidak harus 2 tahun. Yang beredar ketika aku di Arab, ketika wanita gak boleh nyupir, harus nyusoni supire. Nah, itu akhirnya bisa mencegah istimror. Nah, kalau seperti itu nanti suami-suami tidak boleh menyusu kepada istri, karena kan bisa mencegah istimror. Ada kalanya mani'ul ibtida, apa itu namanya, dan bisa memutuskan dawaman, putus, hanya memutuskan dawam namun tidak membatalkan, seperti iddah. Iddah ini kalau di dalam iddah tidak boleh kawin kecuali yang mengawini sohibul iddah dengan syarat-syarat yang tertentu di dalam kitab fikih. Tapi ketika iddah di tengah-tengah perkawinan, ini tidak mencegah untuk istimror, hanya mensekors sementara. Seperti punya istri kena wati subhat, ya entah itu bagaimana permasalahannya, saya kok belum pernah mendengar dalam realita. Hanya dalam kitab saja. Kok yo iso to piye. Istri kok bisa wati subhat bareng niku lho, kaya apa gak kentara keringatnya dan seterusnya gitu loh. Tapi andai kata terjadi ini mani'ul ibtida, tidak mani'ul istimror, sehingga nanti setelahnya habis iddah masih terus berlangsung, tapi mensekors, yakto itu mensekors sementara. Yang ketiga, ada kalanya mani'ud dawam la ibtida. Mani'ud dawam, mani'ul istimrar, tapi tidak ibtida. Seperti kufur bin nisbah limilkin. Orang kafir bisa memiliki orang Islam pertama kali karena bisa mendapatkan warisan dari ayahnya dan sebagainya. Karena dapat warisan misalnya. Nah, tapi tidak bisa, ini tidak bisa mencegah ibtidah karena bisa dengan waris atau lain-lainnya waris. Dari contoh-contoh yang contohnya itu tidak lebih dari 40. Namun bisa mencegah dawam, sehingga kalau sudah memiliki harus diizalatul milki dengan cara yang tertentu. Jadi untuk ijbar alal izalah, dipaksa untuk menghilangkan, sebab orang Islam, orang kafir tidak boleh menguasai kepada orang Islam. Kemudian syaratnya mana itu wasfun wujudiyun yukhillu bi hikmatiha. Seperti tadi, seperti den, menurut pendapat yang di situ mencegah wajibnya zakat alal madin. Kalau di dalam fikih Syafi'iyah masih ada khilaf, masih ada tafsir antara mal yang mal nakden dengan zuruk. Kalau zuruk tidak mencegah, tapi kalau nakden bisa mencegah. Tapi zuruk ada yang mencegah pula menurut Imam Ghazali. Tapi dengan catatan itu habis kalau disaurkan, jangan
sekedar punya hutang terus tidak kewajiban zakat. Nanti bikhaisu lau kudia adyan bihadzala soro fakiron. Tidak bisa di qayiti, pokok yang penting punya hutang tidak wajib zakat. Itu seperti ketika hari raya, akan hari raya cari hutangan biar bisa mendapatkan zakat atas nama ghorim. Cari hutangan, kenapa enggak hutangan? Biar saya jadi ghorim. Enggak bisa, semacam itu enggak bisa. Hal ini kadang olahnya takmir yang enggak ngerti hukum. Ketika akan hari raya atau puasa, mencari hutangan untuk bangunan masjid, untuk beli apa itu namanya bahan bangunan, akhirnya nanti mencari hutangan, minta zakat bagian ghorim. Wah ini fasadun min wajhan. Walaya juzu fil asahi kaun wal hikmah ilam dan dobit. Di dalam ilat yang bisa digunakan analogis tidak diperkenankan. Hikmah itu tidak bisa digunakan, tidak bisa digawe pijakan kalau tidak bisa dibatasi, diketahui dengan seksama, diketahui dengan umum atau merata. Jadi hikmah yang bisa digunakan, hikmah dari salah satu 5 di atas tadi itu loh. Ini bisa dijadikan sebagai pedoman manakala mundobat. Mundobat itu bisa dibatasi, bisa diketahui, bisa dikenal. Kalau tidak bisa dibatasi, tidak bisa diketahui, tidak bisa dikenal, nggak boleh. Contohnya masyakoh. Masyakoh di dalam safar gak bisa kita jadikan pijakan karena ilat masyakoh. Kenapa? Karena masyakoh tidak bisa diindibat. Nah, berarti nggak boleh kita mentaklili sesuatu karena mentaklili mokel karena safar, karena masyakoh. Kenapa diperbolehkan mokel di dalam pepergian? Karena ilat masyakoh. Itu tidak boleh, kecuali kalau hanya ilat qasiroh gitu saja. Yang sehingga kalau tidak masyakoh tidak boleh. Tidak ada yang mengatakan semacam itu. Masyakotan au ghairu masyakotin, di dalam pepergian boleh kita mokel. Nah, cuman walaupun toh di situ masyakoh tidak bisa kita jadikan pijakan, dikarenakan manusia di dalam qadrul masyakohnya berbeda-beda. Ada kalanya pergi sedikit saja sudah masyakoh, ada kalanya walaupun jauh tidak masyakoh. Padahal syariat itu tujuannya untuk menyamakan, mensamaratakan di antara manusia di dalam hukum syariat. Oleh karenanya pijakan diperbolehkan mokel ini nanti akan tidak bisa dijadikan pedoman, tapi yang dijadikan pedoman adalah safar yang di situ manatul hukmi dikarenakan madzinnatul masyakoh. Karena madzinah, berarti karena madzinahnya bisa kita kembangkan. Di dalam safar yang ada di dalam kewajiban kewajiban poso tidak ada batasnya. Hanya didahulukan famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Safaran qasiran am ba'idan, tidak ada qaid. Tapi dengan mazinatul masyaqqah ini bisa kita jadikan pijakan, dikiaskan di dalam masalah sholat, sehingga di dalam ukuran diperbolehkannya mokel, walaupun di dalam ayat itu
apa itu namanya, di dalam ayat itu tidak dibatasi dengan berapa ukuran safar, dengan dasar madinah bisa kita analogikan dengan safar yang boleh mengosor sholat. Nah, cuman nanti ini ilatnya ilat yang semacam ini, hukum yang semacam ini masih banyak kelemahan. Bisa ditolak bahwa syaratnya tidak, dalam ilhaq itu tidak menambahi syarat atau tidak menambahi qayyid di dalam nas. Lagi akan bisa menambahi qayyid di dalam nas. Nanti akan disebutkan semacam itu. Nah, jadi sehingga akan membatalkan nas sendiri yang di sana di dalam nas dikatakan famangkana minkum maridon awala safarin faidatun min ayamin ukhra, ini tidak ada batasnya. Ketika di situ kita istimbat toh, kita kaji bahwa di sana ada madzinah yang sehingga akan bisa membatalkan kepada nas itu sendiri. Kenapa? Akhirnya kan membatalkan dalam nas gak kamu qayyiti, kenapa kamu qayyiti? Nah, ini kelemahannya, tapi yang ada di dalam kitab-kitab kita karena dalam rangka ikhtiyat, yaitu dibatasi dengan masyaqqah, dengan safar yang ada madinatul masyaqqah, yaitu safar yang ada dua marhalah, karena dianalogikan, dikiaskan dengan masyaqqah yang ada di dalam qashar sholat. Tapi nggak bisa dibalik. Kalau di dalam puasa ini boleh tidak puasa karena masyaqqah, dan di dalam madinatul masyaqqah yaitu marhalaten boleh tidak puasa, lalu kalau gitu sholat boleh tidak sholat karena sama-sama madinah, tidak boleh karena di dalam sholat rukhsahnya hanya jamak dan apa itu namanya qashar, bukan tarkun. Kalau tarkun tidak boleh. Nah, ini yang anunya. Jadi kenapa? Ini nanti bertentangan dengan nas. Mestinya kalau kita bicara tafaqquh saja, min haisul fikih di dalam skripsi ilat, bisa kita katakan bahwa minta memandang nas bahwa di dalam pepergian boleh tidak sholat. Kenapa? Dikiaskan dengan puasa, diperbolehkan meninggalkan puasa, berarti boleh meninggalkan sholat, walaupun walaisa ahadun yaqulu bi dzalik. Tapi dalam tafaqquh kita konsis komitmen dengan usulnya saja, itu bisa. Namun kita kembali bahwa dalam fikih ini perlu dalil tafsili, tidak cukup dengan kaidah. Yang disinilah yang kemudian ada nas-nas yang melarangnya gitu. Tapi kalau min hasu tafaqquh bisa. Paham ya? Ini anunya. Kita di dalam usul fikih itu kalau tidak dibatasi dengan tek-tek yang ada, ini bisa bias. Bisa, kita bisa. Itu nggak bisa kita lemahkan, nasnya nggak bisa kecuali dilemahkan dengan nas. Nasnya itu dengan ini kita kaji dengan seperti ini juga bisa. Ya bisa, tapi pengkajian itu akan membatalkan pada nas itu sendiri. Ini tidak boleh. Makanya nas ini didudukkan pada tingkat pertama. Istilahnya dogmatif, terusnya ta'abbud, gitu saja. Kalau kita bicara fikihnya, fikih secara usul fikihnya atau tafakuhnya, no problem. Maka sering saya katakan kalau kamu akan berbicara dengan masalah fikih, usul fikih saja ini tanpa mempelajari nas-nas yang ada, tanpa mempelajari teks fikihnya terlebih dahulu, akan bisa menjadi bias, tadi dianggap orang sebagai liberal. Karena memang kalau secara kajian ilmiah bisa itu, kajian ilmiah bisa. Cuman yang benar bahwa masyaqqah itu ila takhfif itu jelas-jelas. Karena ada hadis
yassiru wala tu'assiru, terus qaidal masyaqqatu tajlibut taysir, juga la dororo wala diroro, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuman perlu Anda pelajari, masyaqqah itu ada dua, ada masyaqqah la tanfakku anil ibadah, ada masyaqqah yang munfakun anil ibadah. Kalau la tanfakku anil ibadah semuanya ibadah, itu masyaqqah khususnya bagi orang yang kaslan, mesti. Iya jajal ngantuk-ngantuk suruh sholat isya ini masyaqqah. Dingin-dingin suruh ngantuk-ngantuk suruh bangun subuh, masyaqqah. Tapi masyaqqah yang semata itu masyaqqah yang tidak bisa infikak dari ibadah. Namanya puasa yo lapar, semuanya orang yo lapar. Masyaqqah. Nah ini loh. Oleh karenanya nanti akan ada ditakiti dengan masyaqqah itu, ada kalanya masyaqqah yang tanfaku anil ibadah dengan la tanfaku anil ibadah. Nah kemudian nafaqah yang tidak tanfaku anil ibadah, yang tidak tanfaku jelas. Yang faku ada dua, masyaqqah khafifah yaitu gubernur, ada masyaqqah syadidah. Nah nanti yang syadidah bisa jelas karena darurat bisa memberi dispensasi hukum, untuk khafifah tidak bisa memberi dispensasi hukum, malah justru bikin berat karena ada operasi masker kemana-mana, makanya gak bisa memberi dispensasi hukum khafifah itu. Bisa tadi itu ketemu dua kok yang wah iki gak duwe masker ya 250 ini. Lagi nek loro lah ya 500. Ini Mbak Kopipa itu nggak bisa memberi dispensasi hukum. Yang kedua masyaqqah syadidah. Kemudian yang tiga fastafti qalbak bi ayyi syai'in adna bi ayyi syai'in aqrab ila syadidah am ilal khafifah. Tapi garis besarnya bisa, dan kita bisa mengkiaskan dengan masyaqqah. Makanya contoh di dalam puasa, mestinya niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Tapi karena kita untuk tatabuk pada tulu'ul fajri, no mungkin, sulit. Bukan berat kita enggak, tapi kesulitan, masyaqqah. Akhirnya bisa dilakukan sebelum fajar, yaitu tabyid. Ini kita kembangkan. Ketika sholat sulit untuk muqaronah karena sudah kena penyakit was-was, nah, kalau dituntut muqaronah nggak jadi-jadi itu. Usolli fardhu usolli, masya Allah, usolli, sudahlah. Kalau seperti ini sudahlah, niat saja sebelum takbir. Niat ingsun salat zuhur petang rakaat madhep kiblat fardu krana Allah, Allahu Akbar, no problem. Kenapa? Karena masyaqqah. Yang enak kan nih. Kenapa tuh? Kita sulit untuk menyamakan. Kenapa sulit? Karena penyakit. Makanya akan memperbolehkan untuk niat qabla takbir atau kubailat takbir karena sulitnya iktiranun niat bit takbir liman nubtuliya bil waswas. Ngoten penak niku kenane. Lho sampai kapan bolehnya? Sampai sembuh, itu aja. Ladi dzakal amru tasa wa idza tasaah dzaka. Enak. Nah, tapi wah kalau tidak ada teknya memang nggak wani ngoten niku. Nah, wah kok berani-beraninya itu gegabah kan ini. Ya sudah, carikan saja teknya, kan ada nanti. Kalau nggak ada bikinkan sendiri. Nah, ya, nah nanti kan ada kalau dibikinkan. Itu jelas. Lah cuma taklil li jawazil fitri lil musafir bisafar itu jelas taklil qasirah.
Kenapa tahlil qasidah nggak bisa dikembangkan yang sehingga seperti sholat? Boleh dikiaskan dengan puasa, tarkun, tidak bisa karena qasidah. Dan juga tidak boleh ketika sudah tidak ada masyakoh, berarti apa itu namanya boleh, nggak boleh, ya tidak bisa. Karena tidak ada satupun pendapat yang mengatakan ketika nanti tidak berat wajib aku nggak boleh puasa, ndak. Cuma wa antasumu fawa khairul lakum. Hanya kalau puasa lebih apik gitu aja. Tapi kalau akan terjadi doror malah justru haram. Nah ini tuh juga nanti akan ada kembangan mungkin al-man'u idza jaza wajaba. Kalau begitu hukumnya mokel wajib, silahkan. Kenapa? Karena asalnya tidak boleh, ketika boleh berarti hukumnya wajib. Tidak masalah Anda bicara yang semacam itu berdasarkan itu. Berarti bagaimana? Hukumnya mokel wajib. Kenapa? Al-man'u idza jaza wajaba. Asalnya tidak boleh, karena itu boleh berarti wajib. Silakan. Itu secara fikih. Tapi nanti ada tabrakan dengan nas apa tidak, karena syaratnya tidak tabrakan dengan nasnya, itu saja. Inilah kita di dalam masalah tafakuh silakan bebas-bebasnya. Kemudian kebenarannya diuji, dicari tabrakan enggak. Itu setelah menguji kebenarannya. Tapi kalau di dalam merumuskan plek dengan ini harus seperti ini, enggak masalah. Tapi untuk dipakai dan tidaknya perlu diuji coba, perlu teliti terlebih dahulu, gitu loh. Paham enggak? Ini usul fikih macam itu aja loh kan. Nah, itu bisa Anda sudah langsung dengan usul fikih plek. Hukumnya mokel di dalam puasa adalah wajib bagi orang yang bepergian. Kenapa? Dasarnya al-man'u idza jaza wajaba. Betul, gak bisa disalahkan itu. Tapi bisa benar, hal ini bisa pendapat yang kuat apa enggak, atau bisa dipakai apa enggak, itu nanti dikaji, diteliti. Kalau sudah tidak ada lagi, teruskan sampai ada dalil yang mencegah, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah kadang-kadang menghukumi dengan manhaj sering tabrakan dengan kiai-kiai yang sangat kuat dengan teknya, dan akhirnya kiai-kiai yang kuat dengan teknya tidak ada dalil lagi untuk mengerot kecuali itu liberal. Hanya itu saja, itu liberal gitu. Tidak bisa membedakan itu tafakuh dengan liberal, itu tidak tahu. Cuman yang jelas di dalam masalah puasa tadi, safar di dalam fitrun dengan ilat qasirah alam makal yang tidak bisa kepada yang lainnya, itu qalilul faidah. Nah, qalilul faidah ini tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai kias, tapi hanya qasrun nas alal mahal. Nah, faedahnya hanya sekedar untuk bisa agar bisa diterima di dalam akal gitu saja hukumnya, gitu loh. Hanya untuk memperkuat akidah gitu saja, bukan untuk pengembangan. Karena apa? Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan anaman lam yasyuqqa alai safar la yajuzu lahu al fitru wal jam'u wal qasru. Tidak ada. Kenapa tidak ada tajazuk? Sebab mukhalafatun nas, yang itu nanti akan disebutkan di dalam syarat ilhaq yang seterusnya, bahwa di dalam kias ilat mustambato, kan namanya ilat mustambato itu, karena tidak ada di dalam Qur'annya, dalamnya kan itu namanya ilat mustambato. Syarat ilat mustambato tidak membatalkan atau tidak bertentangan dengan nas. Nah, itu nanti akan ada bab ini aja, kita teruskan nanti ada
Dan saya sebutkan di sini, nanti kalau sudah pada waktunya tinggal seperti tadi gitu aja kan, enak kan gitu kan. Wes. Wala yajuzu kaunuha adamiyatan fis subuti. Tidak boleh taklil adami di dalam hukum subut. Contohnya adamul milki ilatun liwujudi hurmatil intifa. Enggak boleh. Adamu toharoh karena tidak suci ilat batalnya sholat. Ini tidak boleh kita pakai yang semacam itu. Yuk, karena niku syarat niku, masuk itu syarat. Terus ilat yang semacam ini, ilat adamnya fisubut itu sama dengan syarat. Gak bisa sholat karena tidak wudhu. Nah, tidak wudhu menjadi ilat dasarnya sholat, ini gak bisa. Kenapa? Karena ilat yang adami digunakan untuk hukum subuti. Walhasil sifat adami ini enggak patut sebagai ilat di dalam kias untuk menetapkan hukum yang wujudi. Sedangkan ulama-ulama yang memperbolehkan taklil wujudi bil adami hanya tujuannya taklil belaka, tidak masuk di dalam kias. Ya enggak masalah, juga masalah kita mengatakan gak sah sholatnya karena ilatnya gak punya wudhu, batal sholatnya karena ilatnya gak punya wudhu. Nah, itu tidak masalah, tapi bukan masalah kias ini. Karena kalau dalam kias usul fikih harus wujudi. Sebab apa? Namanya wasfun harus maknan itu, yaitu tadi, yaitu wasfun wujudun qaimun bidzat bihaitsu la kusifal anal hijab la ra'ai. Nah, nggak bisa karena kamu tidak ikut punya, nggak boleh menasarupkan. Ya nggak bisa dia. Ini tidak boleh menasarupkan hal ini karena tidak ikut punya. Ini bukan ilat, bukan ilat. Tapi tidak bisa menasarupkan sebab tidak ada sebab yang memperbolehkan untuk menasarupkan. Bukan karena jadi tidak ada sebab, tidak ada ilatnya, tidak ada dorongan, tidak ada muktadi. Kalau taklil adam bil adam bil wujud, ya seperti tadi wujudul ubuah akhirnya mentiadakan kisos, itu sudah jelas boleh. Loh. Wujudul rodok mentiadakan nikah, itu sudah ittifaq boleh. Wa yajuzu at-ta'lil bima la yatlu ala hikmatihi wa yasbutu al-hukmu bima yatlu bima yaqta'u bintifai fihi lil madzinah. Boleh kita membuat ilat yang hikmahnya ini enggak jelas, apa itu namanya, kurang jelas, kemudian wa yasbutu al-hukmu bima yaqta'u bintifaihi, walaupun toh ilatnya itu tidak ada, jelas tidak ada, tetap hukum bisa berdiri, tetap tidak boleh karena madzinah. Itu bisa. Contoh sekampangan pertemuan antara wanita dengan laki-laki. Ini jelas ilatnya adalah apa itu namanya, karena terjadinya fitnah. Kalau sudah yaqta'u bil fitnah bagaimana? Tetap tidak boleh karena madzinah kan gitu. Termasuk sentuhan laki-laki dan wanita kalau bukan mahram ini ada madzinah, kalau mahram tidak. Nah sekarang kalau ternyata betul-betul tidak ada layat lu'u ala hikmatihi, seperti di dalam apa itu namanya, sama bukan mahram, tidak ada syahwat sama sekali, tetap membatalkan. Tetap membatalkan. Atau jelas ada hikmahnya di dalam sama-sama mahram kok syahwat, ya tetap tidak membatalkan. Itu fikih.
Boleh yang semacam itu boleh. Yes. Kalau taklil biadami sabab ya seperti tadi itu loh yang adami niku tidak ada korobah, tidak nikah, jadi tidak adanya korobah dan nikah dan walak sehingga tidak ada warisan niku adami itu enggak. Hal itu boleh, tapi di dalam usulul fikih di dalam bab qiyas tidak masuk. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk mengembangkan masalah. Sedangkan ilat yang dikendaki di dalam qiyas ini untuk ilhaqul far'i kepada asli. Jadi kalau Anda menghakam ini tidak bisa mendapat warisan, alasannya tidak ada kerabat, tidak ada nikah, tidak ada walak, ya boleh-boleh saja, tapi tidak masuk di dalam bab qiyas. Ngoten lho niki. Taklil bima layat lu hikmatihi, contohnya ya layat lu ala hikmati kata ribawi bitokmi atau lainnya. Ribawi karena tokmun, ini hikmahnya apa nih? Kenapa kok harus makan makanan? Nah, ini karena ilatnya ya karena nas niku lah tabi'at ta'am bita'am wis ngono iku wis, tapi hikmahnya apa? Enggak tahu. Layat lu ala hikmatihi. Nah, boleh semacam itu. Kenapa? Ya karena nasnya gitu loh ya. Nasnya gitu. Sehingga di dalam hal ini di dalam masalah ribawi ketika di situ to'am sama to'am terus juga apa itu namanya yang tidak diketahui jumlahnya dan seterusnya, ini berdosa. Kalau tidak sesama muslim ini berdosa. Cuman berdosanya ini tidak sampai dalam urusan hakul adami. Karena ghayatuhu yurido. Kecuali kalau apa itu namanya dalam masalah yang tidak mislan bimislin, misalnya kalau untuk muajal, tidak khul, tidak qobet, ini berdosa, dilarang. Namun dosanya ini karena ta'abbud, karena tidak yatlu ala hikmatihi, tidak ada sampai minal kabair. Makanya kalau disebutkan makan riba itu kabair itu fihi iskalun. Kenapa iskal? Di iskalnya ghayatu podo-podo ridho kan ya. Podo-podo ridho. Tidak ada hakul adami. Paling-paling hanya karena melakukan akad yang fasid yang dilakukan melanggar larangan gitu saja. Ini. Lho kenapa? Karena ilhate niki layatlu ala hikmati. Yes nguniku ngoten tok. Niki lek sing bab sing kaya ngene iki konsepnya hanya satu, yaitu omah genteng saponono abot enteng lakonono ngoten mawon. Kenapa? Enggak bisa diketahui kok. Kenapa sampai tidak takobut gitu saja keluar dari hari saja tidak boleh. Padahal kan juga masih ridho, masih di tempatnya mah ridho. Enggak boleh. Lah ya telu ala hikmatihi. Wis pokoke syaratnya ngono iku wis gelem ora ngono niku ya. Paham? Untuk ini. Makanya dari sini berarti ilat ribawi yang di situ mat umat dan nakden dan maksurun dengan mat umat dan nakden ini adalah ta'abud. Ta'abud berarti haramnya itu urusannya bainana wa bainahu ta'ala. Kalau di dalam hakul adami keseluruhannya kembalinya kepada tarodin. Asalkan sama rilanya tidak ada hakul adami. Mencuri saja kalau direlakan boleh kok. Nggak ada hakul adami kalau dikiaskan. Bahkan laisa ala makharajun wala al maridi kharajun wala ala raji kharajun wala alang busi kemantak kulumin buyutikum mau buyuti abaikum dan seterusnya. Nggak izin saja boleh kok Kenapa? Karena tarot, karena ridho, bi ilmi ridho.
Nah, ini. Tapi jangan digantikan gegabah. Wah, kalau gitu ribawi. Nah, lalu kalau di sana dikatakan innalladzina yakuluna riba kama yatakum aku la takumuna kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu bagaimana? Nah, ini di dalam riba yang tidak dalam urusannya tarodin, tapi sampai aklum malil ghair. Wa yasbutu al-hukmu bima yaqta'u bintifai bihil madzinah. Hukum itu bisa resmi dengan ilatnya jelas-jelas tidak ada, pasti tidak ada, cuma karena madzinatul ada. Tidak ada cuma madzinatul ada. Ghairu maujudin maktu'un bi adami wujudihi, tapi madzinatul wujud. Makanya hal ini jawazul qasri bisafar liman raqiba safinatan kutiat bimasafatul qasri fi lahdhatin, seperti orang yang punya saifi angin. Nah, kalau sekarang sudah diwakili dengan pesawat dari Jakarta Surabaya 1 jam udah nyampe. Masakonya kemana? Apalagi di pesawat dikasih makan lagi. Oh, ini maktuun bintifaihi. Tapi karena safar itu Madinah, no problem, nggak apa-apa. Fil asah. Dan karenanya fayantakidzu wudhu naim ala qafahu wa in akhbaro maksumun bi adami khuruji syai'in. Ini orang yang naim ini batal dengan qafah, melumah, batal wudhunya walaupun maksum. Maksudnya tapi ya sekarang itu ya Nabi Allah Khidir atau Nabi Isa, karena selain keduanya itu sudah tidak ada yang maksum kecuali Kang Maksum yang ada. Nah, ini tidak, aku tetap batal. Kenapa? Di anna mimma uqimat fihi lil madzi iku al madzinah maqamul yakin. Arti karena madzinah dalam hal ini ditetapkan seperti yakin. Wakilala yasbutu wa alaihi jadaliyun. Nah, wakila tidak yasbutu ini yang fakih, yang tafakuh. Yang tafakuh istilahnya itu konsis dengan kaidah, ya mestinya ya nggak masalah, nggak batal, wong jelas nggak metu kok. Akhirnya di dalam ilatnya batalnya wudhu dengan tidur ini ilat yang lata ta'ayan, yang semestinya cacat di dalam fikih, di dalam usulul fikih, dalam bab qiyas. Sebab ilatnya itu tidak jelas apakah naim, apakah madzinah. Jadi kalau di situ naim ternyata walau diikhbarkan kok tetap batal. Nah gini, kalau di situ madzinah kemudian ditutupi dengan rapat-rapat, tidur dengan qafah kok tetap batal. Kenapa kok bisa terjadi ini? Ya karena masalah ta'arudnya dengan hadis. Imam Syafi'i mengambil yang paling hati-hati, walaupun di dalam secara teks tafakuhnya dalam bab qiyas ini cacat karena tidak ta'ayun, nggak jelas, ya mengikuti yang memperbolehkan gitu saja, ngeten mawon. Nah, ini sebenarnya semacam itu kalau kan misalnya cara fikih ya plak. Nah ini kok gini. Nah inilah yang kadang-kadang kita kebingungan, kok ngene. Akhirnya kita akan berat ya karena mengikut pendapat ini hanya itu saja. Kalau kita mau konsis dengan usulnya saja, ilatnya harus tegas, ta'ayun. Naum apa madzinah, tinggal itu saja, milih. Enak. Cuman nanti akan tabrakan dengan hadis-hadis itu, tapi nggak tabrakan dengan mustahid lain, karena mustahid lain juga ada yang plor sudah ada
karena menganggap hadisnya itu apa itu namanya enggak sahih, sebagian akhirnya sudah pokok tidur gak membatalkan. Nah, kan ini ada semacam itu betul. Wis, ini diantaranya ada kelemahan-kelemahan semacam itu. Kalau kenapa li'adla ibrota bil madzinah inda tahaqquqin tifa ilmi. Nah, kalau secara jadaliyun kita jadal tidak bisa kita anggap ada madzinah ketika sudah jelas-jelas tidak ada, jelas enggak ada kok masih kita hukumi ada. Tapi menurut qaul yang pertama yang di situ boleh, akhirnya boleh kita mengilhaqkan il madzinah seperti ilhaqul fitri bil qasri, ini karena madzinah. Ilhaqul fitri yang di dalam ayatnya tidak ada qaid, faman kana minkum maridun au ala safarin, enggak ada qaid. Karena boleh kita mengilhaqkan dengan ilat madzinah walaupun intifa, akhirnya boleh kita kiaskan dengan adanya qasar salat yang sehingga di dalam fikih boleh mokel ketika safaru qas, in safaro qasrin. Nah itu sudah bukan hadis lagi, dan sama cari dalam hadisnya nggak ada. Kenapa kok harus safaru qasrin? Ini permasalahannya gini. Dalam hadisnya, dalam ayatnya nggak ada, yaitu umum pamangkana minkum maridun au ala safarin. Ini menurut yang memperbolehkan. Boleh ibadatul fitri fi qouli ta'ala mangkana maridan awala safarin fa iddatun min ayyamil khar, tidak dikoyiti dengan 2 marhalah atau lebih sedikit, disamakan dengan safar yang memperbolehkan qasar, yang di situ dikoyiti dengan arba'atu burud yang berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas, la taksuru lis-sholati fi aqalla min arba'ati burudin. Akhirnya karena niku madzinatul masyaqqah, akhirnya di dalam safar yang boleh mokel disamakan dengan ini menurut yang memperbolehkan lil madzi. Aku jawasud apa itu namanya? Pakai madzinah. Ilhaqu bil madzinah. Ini diantaranya. Kemudian sama nanti hadis-hadisnya banyak sekali tentang masalah safar. La yakhillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antum safira fauqa salasati ayamin ila ma'a makhramin. Itu juga nanti bisa dijadikan pijakan. Berarti yang dipilih oleh Abu Hanifah salah satu ayamin, kalau satu ayamin berarti 3 kalah. Yes. Cuman min annahu yusaratu fil ilhaq bil ilah istimalu hikmatin ala hikmatin, ini adalah menjadi syarat itu hanya fil jumlah saja. Jadi bahwa syaratnya ilhaq dengan ilat harus istimal pada hikmah itu, atau harusnya disyaratkan mengandung hikmah itu hanya fil jumlah secara global, atau untuk mengetahui ilhaq yang betul-betul boleh, ilhaq yang betul-betul maktuk, yang betul-betul legal. Akan tetapi tetapnya hukum dengan ilat yang mustamil ala hikmah ini tidak mutarid. Faham? Syarat ilat harus istimal ala hikmah ini hanya secara global doang, atau untuk memastikan yang boleh ilhaq saja. Tapi tetapnya hukum dengan hikmah, aku yang membuat hikmah ini tidaklah mutarid, tidaklah mutarid munakis, enggak. Bahkan banyak sekali yang sudah tidak ada hikmah sama sekali tapi masih tetap berlaku. Contohnya kaman koma minan naum,
Orang yang bangun tidur yakin toharoti yadi, yakin tangannya itu suci, maka tidak makruh untuk dimasukkan pada air yang qalil sebelum dibasuh 3 kali. Jadi ini tantafi. Jadi qad yantafi kamangkom minan naum mutayaqidun toharoti yadi. Ini pan mestinya kan kalau kita didhawuhna dalam hadis mangkoma manisai kodo fal yaksil yadau salah samarotin li annahu la tadri aina batat, la tadri aina batat. Mestinya kalau kita melihat daripada ayat hadis ini, maka ketika ada baik itu tayakun atau tidak tayakun, makruh kita memasukkan tangan. Tapi enggak, ulama kalau sudah yakin toharoh, ya tidak makruh untuk dimasukkan. Nah, sedangkan li annahu la yadri aina batat, ini menunjukkan ketika masih meragukan kesuciannya, semacam itu. Lalu untuk diperbolehkan taklil dengan ilat qasirah, yaitu yang tidak sampai kepada mahallun nas, karena ilatnya itu adalah mahallul hukmi atau juz'ul hukmi al-khas. Maksudnya juz'ul hukmi al-khas itu tidak ditemukan pada yang lain, seperti haramnya riba di dalam zahab bikauni zahaban. Ini mahallun nas, mahallul hukmi. Mahallul hukmi ya zahab. Ini ilat qasirah. Ini tidak bisa ditemukan selain zahab, ya enggak ada. Atau jusnya hukum seperti nakdil wudhu fil kharij minasabilen, alasannya apa? Bijuz'ihi bil khuruj bi khuruji syai'in minhuma. Ini namanya taklilul hukmi bi juz'il mahal. Ini namanya ilat qasirah. La tata'adailah ghairi dalik. Tidak ada yang lain. Itu dari Syafi'i. Nanti kalau Imam Abu Hanifah tidak mengilati dengan bil kharij tapi bin najis, silakan. Kalau Imam Syafi'i bil kharij, nah kharij itu juz'un minal mahal, juz'un min mahalil hukmi. Hal ini no problem alias jawas. Lah tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau di situ diperbolehkan yang semacam itu, atau wasfi al khas? Wasfi al khas ini sebenarnya yang lainnya tidak ada persifatan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.